Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan masalah analisis pesaing. Mudah-mudahan di sini akan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Selamat mengikuti. Perlu kita ketahui lebih dahulu tentang masalah kompetitor. Jadi kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kompetitor. Jadi kompetitor itu dapat dipisahkan menjadi 3 bagian. Yang pertama pesaing. Pesaing itu ya memang orang yang benar-benar memproduksi barang yang sama. Baik itu barang maupun jasa itu sama berupa produk sehingga menghasilkan barang atau jasa yang sama dengan perusahaan kita. Perusahaan yang kita itu pesaing ya. Jadi di sini pesaing itu ada pesaing yang kuat dan ada pesaing yang lemah. Jadi pesaing yang kuat itu adalah pesaing yang benar-benar harus kita taklukkan supaya pelanggan kita tidak masuk ke membeli barang produk dari pesaing tersebut. Nah, kita harus berusaha untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah produsen, produk substitusi. Jadi produsen produk substitusi ini adalah perusahaan yang menghasilkan produk yang bisa mengganti seandainya produk yang kita buat itu mahal atau tidak ada. Jadi dia bisa menghasilkan produk tersebut. Contohnya kalau tidak ada beras, maka ada gandum, ada singkong, ada terigu, segala macamnya. Itu produk substitusi. Kalau kita biasa makan nasi, umpamanya kepepet tidak ada nasi, ya kita bisa makan roti, ya kan? Bisa makan pizza. Nah, itu merupakan produsen produk substitusi. Kemudian yang ketiga adalah pendatang baru yang berpengaruh terhadap produknya, sehingga produk orang yang lama ada di pasaran tadi bisa terganggu ya. Itu gambaran daripada pengertian tentang kompetitor. Saya ulang lagi, yang pertama pesaing, yang kedua produsen produk substitusi, dan yang ketiga pendatang baru yang menjual atau menghasilkan produk yang sama. Rekan-rekan semua, saya ingin coba mengajak rekan-rekan semua diskusi industri kopi di Indonesia. Pada diskusi ini saya fokuskan untuk memberikan contoh tentang bisnis di bidang kopi ya. Jadi saat ini di Indonesia jumlah coffee shop itu sudah di atas 3.000 unit. Kemudian kalau kita melihat perkembangan gelombang kopi yang ada di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 4 gelombang ya, 4 gelombang. Gelombang pertama itu dekade tahun 1980
sampai 1990-an. Jadi itu kita bisa melihat bahwa pada posisi itu kita belum dipengaruhi oleh kopi-kopi yang ada, menjual coffee shop yang ada di Indonesia. Kemudian gelombang kedua yaitu dekade 2000-an. Hal ini ditandai dengan masuknya Starbucks tahun 2002 dan Coffee Bean tahun 2001. Nah, jadi itu merupakan gelombang kedua. Kemudian yang gelombang ketiga itu awal dekade 2010 hingga 2015. Nah, gelombang ketiga itu ditandai dengan adanya kopi tanah merah. Kopi tanah merah. Kemudian ada juga sudah mulai orang tertarik pada proses produksi kopi. Itu di gelombang ketiga. Selanjutnya pada gelombang yang keempat, yaitu sekitar 2016 sampai sekarang, itu sudah muncul satu kondisi yang sifatnya coffee to go. Coffee to go, jadi artinya pihak coffee shop tadi menjual kopi dengan harga murah ya. Harga murah dan cepat saji gitu. Itu termasuk coffee to go pada gelombang yang keempat ini. Selanjutnya ada juga ditandai dengan adanya takeaway coffee. Jadi sekarang ini ada orang atau coffee shop itu sudah menyiapkan kalau orang itu membeli kopi langsung di bawah ya. Yang dibawa, jadi tidak diminum di tempat. Itu gambaran daripada gelombang kopi yang ada di Indonesia. Saya akan coba melakukan satu analisis yang ada pada Anaya Coffee Shop di Bandung. Jadi di sini kita melihat konsumen atau customer yang ada di Anaya Coffee Shop ini dapat dibagi menjadi yang pertama ada lokal resident, kemudian turis, kemudian ada orang yang pejalan ya sering lewat di situ. Jadi istilahnya passing traveler, orang yang lewat. Kemudian ada pelajar atau student. Kemudian ada lokal bisnis ya. Jadi kalau dari hasil pengolahan data yang ada di Anaya Coffee Shop tadi, lokal residennya itu mencapai 21%. Sedangkan turisnya itu adalah 36%. Kemudian passing travelernya sampai 29%. Kemudian student 7% dan lokal bisnisnya ada 7%. Jadi kalau perhitungan dari hasil tadi bahwa dari tahun ke tahun itu meningkat terus ya, walaupun ya tidak terlalu melonjak ya, di mana pada pertumbuhan untuk lokal residennya itu 2% dalam satu tahun ya. Kemudian turisnya itu lebih banyak, yaitu 5%. Kemudian passing travelernya itu 5%. Kemudian studentnya itu pertumbuhannya 1%. Sedangkan lokal bisnisnya juga 1%.
Sehingga kalau di total dari pertumbuhan pendapatan Anaya Coffee Shop Bandung itu sekitar 2,8% ya, pertumbuhan ya lumayan lah ya. Di situ ada pertumbuhannya 2,8%. Apa yang ditawarkan pada coffee shop ini? Yaitu ada 3 macam. Yang pertama namanya gourmet package coffee. Yang kedua deluxe coffee drink. Dan yang ketiga adalah delicious local food. Jadi kalau Anda mampir di coffee shop ini, Anda bisa membeli 3 macam olahan tentang kopi. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memperoleh pendapatan di coffee shop ini? Mereka menjalankan revenue model seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, sesuai dengan menu yang mereka sediakan. Yang pertama adalah package coffee. Jadi di dalam package coffee ini disediakan 3 varian. Di sini dijualnya per gram ya, per gram. Jadi artinya kopi yang dijual ini berupa kopi, masih berupa bentuk kopi ya, kopi yang masih berbentuk bijian, tapi tinggal menghaluskan saja, tinggal menghaluskan. Di sini harganya itu disebutkan Rp60.000 per 20 gram. Ya, per 20 gram. Kemudian di coffee beverage, yaitu minuman kopinya itu, dia dijual dari harga 15.000 sampai 40.000 setiap cupnya, setiap gelasnya ya. Jadi di sini kita lihat, jadi di sini ada beberapa pilihan ya, pilihan macam-macam kopi, minuman kopinya dengan harga dari 15.000 sampai 40.000 setiap cupnya. Kemudian juga disediakan local food. Local food di sini dipilih dari yang makanan-makanan khas Indonesia ya, khas Indonesia yang disajikan dibeli, disiapkan dari vendor-vendor yang mempunyai reputasi baik, dan juga dari chef ya, chef yang terkenal. Jadi tidak sembarangan di sini. Pihak manajemen sudah membuat satu sales forecast ya, sales penjualan ya. Di sini dalam 3 tahun diharapkan untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dengan total penjualan itu selalu meningkat ya, meningkat, walaupun di sini kelihatan dari tahun pertama ini disebutkan dalam bentuk dolar ya, tinggal nanti dikalikan saja dengan 14.000. Di sini ada 702.000 dolar per tahun pertama, kemudian tahun kedua meningkat ya, tahun kedua meningkat cukup banyak juga, 772.200 ya, ribu dolar ya. Kemudian
tahun ketiganya 849.420 ya. Itu cukup lumayan, sehingga kemudian dari sisi ini biayanya yang dikeluarkan itu untuk tahun pertama 2012, kemudian tahun kedua 2022 600, tahun ketiganya 2033 730. Sehingga kita dari pihak coffee shop, manajemen coffee shop tadi, itu forecastnya itu akan memperoleh 490.000 dolar, kemudian meningkat menjadi 549.600 dan 615.690. Jadi kalau digambarkan daripada total sales dan biayanya sehingga dan net profitnya, gambarannya seperti ini yang dengan grafik ya, dengan grafik ini dalam bentuk angka. Artinya ada perkembangan atau pertumbuhan daripada penjualan ya, meningkat terus, yang warna orange ini ya, warna orange. Diikuti juga dengan adanya biaya ya, biaya yang warnanya hijau, Sehingga dari sisi ini yang warna hitam ya, warna hitam ini adalah biayanya. Artinya biayanya bisa ditekan ya, pertumbuhannya tidak terlalu tinggi sehingga bisa memperoleh net profitnya yang berwarna hijau itu cukup menggembirakan ya. Ada pertumbuhan daripada net profitnya. Rekan-rekan semua, mari akan saya jelaskan tentang key timeline goal. Jadi perencanaan program untuk mencapai tujuannya itu saya akan menjelaskan di sini ada 5 tahap kegiatan. Yang pertama adalah bisnis atau marketing plan. Yang kedua ada secure funding, kemudian ada build out, kemudian ada grand opening dan achieve 700 plus daily customer. Jadi yang diharapkan itu setiap harinya itu mencapai 700 lebih pelanggan ya, Jadi catatan ini akan dimulai pada tanggal 1 bulan 2 ya, tahun 2018. Yang dilakukan adalah marketing plan atau bisnis plan ya. Ini dimulai pada tanggal 1 bulan 2, Kemudian untuk memperoleh dana itu dipatok pada tanggal 12 bulan 5 tahun 2018. Sedangkan build out-nya itu di atas tanggal 12 ya. Ini minggu pertama. Setelah minggu pertama akan bergerak sampai 1,5 tahun nih. Saat ini segini ini bulan 12, kemudian sekitar 1, 2, 3 ini ya, 1, 2, 3 beberapa bulan ya.
Kemudian selanjutnya pelaksanaan grand opening diharapkan di atas minggu pertama ya, di atas minggu pertama bulan Agustus ya, bulan Agustus. Jadi di sini pada posisi ini adalah tanggal 20 Agustus ya, 20 Agustus. Dia artinya masuk Agustus, September, Oktober ya, September, Agustus, ini 8, 10, 11 ya. Jadi antara bulan September ya, bulan September ya, itu daripada ini ya. Ini gambarannya timeline yang akan dikerjakan oleh Anaya Coffee Shop, rencananya begitu. Di dalam pelaksanaan operasional di lapangan, Anaya Coffee Shop ini dikerjakan oleh satu tim. Timnya adalah pemilik ya, owner, yaitu si Anaya ini. Anaya. Kemudian dia merekrut manajer yang memang qualified ya, qualified. Kemudian ada untuk bidang SDM-nya dia dibantu oleh Robi, yang ini oleh William, manajernya William ya. Jadi 3 orang itu saling bahu-membahu di dalam pelaksanaan pembukaan atau grand launching daripada Anaya Coffee Shop. Tentunya didukung oleh karyawan ya, didukung oleh karyawan. Ini adalah tim pokoknya. Rekan-rekan semua, mari kita lihat lagi tentang bisnis rasionya. Jadi pada tabel di sini, ya tabel yang saya kasih tanda ini, bahwa di sini adalah financial ratio, rasio keuangan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Jadi di sini diharapkan akan memperoleh profit margin 12,07% di tahun pertama, kemudian tahun kedua 14,95%, dan tahun ketiga 17,66%. Selanjutnya ada namanya aset to liabilitas, yaitu 2,83. Kemudian di tahun pertama dulu ya. Kemudian equity to liabilitas 1,83. Aset to equity 1,55 ya. Selanjutnya di tahun keduanya semuanya hampir meningkat kecuali yang aset to equity, yaitu 1,31. Jadi kalau aset to equity itu semakin lama nilainya akan semakin turun ya. Kemudian di tahun yang ketiga itu aset to liability itu 7,44, equity to liability-nya 6,44. Sedangkan liquidity ratio, likuiditas rasionya itu exit testnya itu tahun pertama 2,34, cash to asetnya 0,83. Jadi untuk diskusi ini memang diperlukan adanya orang keuangan ya, orang keuangan. Selanjutnya kita akan melihat grafik daripada liquidity rasionya. Ini yang warna merah ini
adalah profit margin, ya kan? Profit marginnya. Yang warna hitam ini adalah aksi tesnya. Jadi pada saat profit marginnya itu pertumbuhannya meningkat, tetapi tidak drastis ya, tidak drastis. Sementara kalau kita lihat aksi tesnya itu di tahun pertama landai, tapi begitu tahun ketiganya akan melonjak tajam ya. Berikut ini adalah gambaran major kompetitor. Jadi kompetitor yang paling diperhitungkan oleh Anaya Coffee Shop. Ada 3. Yang pertama Starbucks. Starbucks itu lokasinya berjarak 1 km. Jadi 1 km ya. Di sini sudah diperhitungkan segala sesuatunya tentang Starbucks tadi. Income-nya berapa, segala macamnya berapa, ya kan? Kemudian ada namanya Caribou Coffee. Caribou Coffee ini adalah kompetitor nomor 2. Dia jaraknya 2 km dari lokasi Anaya Coffee Shop. Selanjutnya ada namanya Tulis. Jaraknya 400 meter. Dia merupakan kompetitor ketiga. Yang paling tinggi adalah Starbucks, yang kedua Caribou Coffee, dan yang ketiga Tuli. Itu menjadi perhitungan daripada Anaya Coffee Shop. Jadi di dalam pendirian Anaya Coffee Shop ini membutuhkan dana. Dana ini ada 4 besar yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah debt investor, nilainya 39%. Kemudian milik sendiri, anggaran milik sendiri itu adalah 50.000. Kemudian selanjutnya pinjaman bank itu besarnya 20%, sama dengan modal yang dimiliki 20% juga. Selanjutnya adanya investment dari pihak lain. Jadi kita kerjasama dengan pihak lain, si Anaya ini, dengan nilai sebesar 21%. Ini gambaran anggaran yang ada pada Anaya Coffee Shop ya. Gambaran anggaran yang ada di coffee shop. Bagaimana cara menggunakan anggaran yang ada? Jadi ini merupakan gambaran daripada penggunaan anggaran. Yang pertama adalah namanya list deposit. Itu besarnya adalah 1% ini ya, di sini nih, yang kecil ini, kecil warna abu-abu ini. Kemudian berikutnya adalah FF&E, itu 24%. Selanjutnya ada improvement atau perbaikan ya, peningkatan, itu 20%. Kemudian ini yang 20% itu yang warna biru. Kemudian ada retail business insurance, jadi asuransi retailnya ya,
Ini yang warna abu-abu di sini besarnya 2% ya. 2%. Selanjutnya kita ada namanya coffee shopnya ya, coffee shopnya. Dan yang berikutnya ada marketing. Marketing membutuhkan biaya 4%. 4%. Ini warnanya hitam. Kemudian working capital itu besarnya adalah 28%. Terus kemudian website development 2%. Kemudian biaya lain-lain itu 8%. Dan initial list payment, pembayaran yang sudah dilakukan itu ada 3%. Ini adalah gambaran yang penggunaan dana yang ada di coffee shop tersebut ya. Begitulah rekan-rekan semua diskusi analisis pesaing yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.